Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Amma ba'du, melanjutkan kembali dari pelajaran kita tentang sejarah harum kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Telah sampai kita kepada bab Ghazwatul Khandaq, rangkaian daripada tahun kelima Hijriah. Yang sebelumnya tentang hadisul ifki, yaitu berita hoax atau berita fitnah. Sekarang masuk kepada Ghazwatul Khandaq. Ghazwah artinya perang, ya, yang dihadiri oleh Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang Nabi nggak ikut di dalam peperangan tersebut, namanya apa? Sariyah. Al-Khandaq, ya, ini artinya parit, yaitu perang Khandaq adalah perang parit. Nanti perang Khandaq ini dia punya nama lain. Masuk kita kepada nomor 1. Fi sanatil khamisati hadasat Ghazwatul Khandaq wa tusamma bil ahzabi aidan. Di tahun kelima daripada tahun Hijriah ini telah terjadi satu perang yang namanya perang Khandaq. Dan perang Khandaq ini dinamakan juga dengan perang Ahzab, atau artinya Al-Ahzab adalah koalisi. Koalisi. Kenapa dinamain perang koalisi? Li'anna kasiran min gabailil Arabi wal Yahud, oleh karena saking banyaknya kabilah-kabilah dari bangsa Arab, wal Yahud, dan juga orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Bangsa Arab yang terbanyak diantaranya Quraisy, orang-orang Mekah, wa Ghatafan, dan orang-orang Ghatafan. Jadi berkumpul mereka. Ngapain berkumpul? Ijtama'u li muharabatil muslimin wa hasaru al-Madinata. Mereka semua berkumpul untuk menyerbu kaum muslimin. Wa hasaru al-Madinata, dan mereka mengepung kota Madinah. Wa kana adaduhum asyrata alafi rajulin yar'isuhum Abu Sufyan bin Harb. Koalisi dari banyaknya kabilah-kabilah bangsa Arab dan juga gabungan mereka sama orang-orang Yahudi itu berkumpul, gak banyak-banyak, cuma 10.000 orang. 10.000 orang laki-laki. Banyak apa dikit tuh? Yari suhum, di antara 10.000 itu koalisi untuk menyerbu kaum muslimin dipimpin koalisi tersebut oleh Abu Sufyan bin Harb. Masya Allah. Nah, ini kita bisa ngelihat ada hikmah lain daripada perang Khandaq ini. Tadi nama perang Khandaq adalah artinya apa? Perang parit, atau punya nama lain namanya perang Ahzab. Artinya apa? Ahzab? Koalisi. Koalisi dari bangsa-bangsa Arab dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ini ada hikmah tersendiri, yaitu bahwa seandainya ada, ya, orang-orang yang nggak suka dengan Nabi besar Muhammad SAW, yang barangkali misalnya dia memfitnah, bisa aja kali itu orang-orang Arab menjadikan seorang dari antara mereka itu sebagai tokoh, kemudian diangkat-angkat, dibesar-besarkan, paham nggak? Kemudian dijadikan tokoh, diangkat-angkat, dibesar-besarkan oleh orang-orang Arab supaya menguasai dunia. Kan bisa aja. Kalau misalnya itu pikiran jahat orang seperti itu, bisa aja tuh. Nyatanya enggak. Nyatanya kabilah-kabilah di Arab itu mereka berkoalisi untuk nyerang kaum muslimin, terutama untuk membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Gak banyak-banyak, sampai berapa tadi? 10.000 orang. Ngerti gak yang aneh maksud nih? Ada hikmah tersendiri, bahwa kalau memang
Nabi Muhammad SAW sengaja oleh orang Arab itu dinaik-naikkan, dijadikan tokoh untuk bisa nguasain dunia umpama, maka nggak akan terjadi yang namanya koalisi seperti ini. Paham ya? Ini hikmah tersendiri. Saking apa yang Rasulullah SAW bawa itu memang benar adanya. Kebaikan memang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana adaduhum asyrata alaf, itu sudah ya. Fahafaran Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal Madinah khandaqan. Kemudian di dalam perang Parit ini atau Ahzab atau Khandaq, apa yang Nabi lakukan SAW? Yaitu beliau menggali lubang ya, di sekitar Madinah, menggali parit. Lubangnya bukan kayak lubang kecil yang kita gali, agak lubangnya ini besar banget ya. Madinah tuh kira-kira diapit oleh 2 gunung. Nah, itu parit ya, jadi pagar. Umumnya kan pagar ke atas ya. Umumnya pagar ke atas. Ini parit ini fungsinya adalah sebagai pagar, tapi dia ke bawah. Nah, dan panjang tuh. Bikin parit bersama dengan para sahabat. Nabi SAW bikin parit bersama para sahabat ya, bahkan beliau turun langsung. Sampai nanti ada kisah tentang para sahabat gak mampu untuk ngancurin satu batu besar. Batunya ini segede rumah. Segede rumah, batunya gede. Kemudian para sahabat itu nggak ada yang sanggup untuk mencahin tuh batu, hingga akhirnya Nabi besar Muhammad SAW kemudian beliau yang mencahin tuh batu dalam keadaan apa? Beliau belum makan selama 3 hari, belum masuk makanan ke perut beliau selama 3 hari, atau kita katakan puasa. Tapi Masya Allah, yang ngancurin itu Nabi besar Muhammad langsung. Dan batunya setiap pukulan oleh Nabi besar Muhammad dengan gadam dengan kapak ya, atau palu, itu keluar cahaya. Keluar cahaya. Setiap dipukul keluar cahaya. Cahaya pertama itu isyarat. Nih, Nabi tahu, Nabi ngelihat ada isyarat dari Allah Ta'ala ya. Ada kemudian di cahaya kedua juga, di cahaya ketiga juga. Itu nanti cerita lengkapnya insya Allah lain waktu, tentang kejadian-kejadian pada saat bikin parit ini. Bahkan diganggu saat itu oleh orang-orang munafik yang mereka bikin down semangat para sahabat. Nah, kita masuk kepada babnya saja dulu. Fahafaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad SAW membuat parit di sekitaran Madinah, yang mana parit itu dibuat biisyarati Salman Al-Farisi, dengan petunjuk daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Yang Sayyidina Salman Masya Allah memberitahu bahwa strategi perangnya orang-orang Persia itu mereka biasa membuat parit sehingga musuh itu nggak bisa masuk ke wilayah mereka. Paritnya ini dibuat dalam dan juga sangat lebar dan panjang ya. Kemudian bahkan kuda pun itu nggak akan bisa lompat. Kalaupun lompat itu kuda, maka di bawahnya sudah ada kayu-kayu yang berduri, kayu-kayu yang runcing gitu, sehingga nggak memungkinkan pun untuk kuda lewat. Tapi nanti ada satu orang ya yang berhasil lewat, yang akhirnya duel. Masya Allah. Kemudian khaufan minal hujum. Nah, ini adalah isyarat dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Strategi ini strategi parit karena kekhawatiran dari penyerbuan mereka, orang-orang musyrik secara langsung. Nah, ini pun berarti di tahun kelima Sayyidina Salman Al-Farisi itu sudah masuk Islam ya.
Nanti macam-macam para sahabat tuh ya, unik-unik mereka masuk Islamnya. Di antaranya Sayyidina Salman Al-Farisi, ya, itu dipuji oleh Sayyidina Ali bahwa beliau Sayyidina Salman mempelajari 3 kitab. Masuk kepada 3 agama hingga masuk kepada agama yang benar, hingga kepada agama yang benar. Karena dulunya Sayyidina Salman apa? Pernah Majusi, pernah Nasrani. Kan orang-orang Persia itu mereka apa? Nyembah api, ya. Penyembah api. Hingga masuk terakhir kepada Islam. Masya Allah, Sayyidina Salman tuh tahu, kenal dengan Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taunya dari mana? Karena beliau mempelajari kitab-kitab terdahulu. Beliau tahu 3 ciri Nabi akhir zaman, yang itu nggak akan ada di orang lain. 3 diantaranya apa? Di antaranya adalah Nabi itu tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Ini di 3 ini diuji sama Sayyidina Salman. Wajar nggak diuji? Wajar. Karena ini urusannya masalah kepada keimanan. Ini pengakuan akan kenabian. Jadi harus ada uji bukti nyata. Kan nggak bisa orang main langsung percaya aja. Bisa nggak? Susah zaman itu. Susah. Makanya Allah Ta'ala mempersiapkan ya Allah Ta'ala dengan mu'jizat-mu'jizat atas semua para nabi. Wa ayyadahum bil mu'jizat. 3 diantaranya. Itu pernah Sayyidina Salman bawain makanan, hadiah kepada Hadratul Rasul SAW, tapi beliau menyebutnya sedekah. Sayyidina Salman menyebutnya sedekah. Ya Rasulullah, ini sedekah untukmu. Nabi diam doang, nggak diambil. Shallu ala Nabi. Diam doang, tapi nggak diambil. Nah, terus begitu ya Rasulullah, ini sedekah untukmu. Diam doang, nggak diambil. Nah, kaget Sayyidina Salman, bener nggak diapa-apain. Nah, akhirnya baru coba, ya Rasulullah, ini hadiah buat engkau. Baru Nabi ambil, langsung dicicip. Nah, kemudian diantaranya Sayyidina Salman ngecek bahwa Nabi akhir zaman itu mesti punya tanda, ya, khatamun nubuwah. Ada tanda di antara 2 pundak, yang itu adalah stempel, cap kenabian. Hanya baginda Nabi SAW yang punya. Di antara semua manusia zaman itu nggak mungkin ada yang punya. Nggak mungkin ini tanda ada di 2 manusia, nggak mungkin. Dan itu dilihat oleh Sayyidina Salman. Bahwa alhasil Sayyidina Salman Al-Farisi bukan orang yang masuk Islam tiba-tiba. Pun dia beliau dari Persia, kemudian datang ke Arab. Arab sama Persia tuh beda jauh. Bukan negeri yang dekat, enggak, jauh dia. Makanya Sayyidil Arabi wal Ajam, Nabi besar Muhammad SAW dijuluki sebagai pimpinan orang-orang Arab dan juga orang-orang Ajam. Ajam itu termasuk di antara Persia. Nah, beliau ini bukan tiba-tiba masuk Islam gitu, enggak. Nah, intelek beliau, Sayyidina Salman. Kemudian memberi isyarat kepada Hadratul Rasul SAW dengan perang Khandaq. Bikin parit ya Rasulullah. Ntar saking senengnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Salman sampai bersabda beliau SAW dengan sebutan Inna Salman min ahli baiti. Sungguh Salman itu adalah bagian dari keluargaku. Padahal beliau bukan bangsa Arab, beliau bangsa Persia. Kemudian ada juga hadis mengenai, karena Sayyidina Salman orang Persia, hadis tentang Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti Sayyidina Salman agar jangan benci kepada bangsa Arab. Jangan benci kepada bangsa Arab, nggak boleh. Terutama bencinya kemana nanti? Kepada Hadratul Rasul. Jadi jangan sampai, kadang musuh begitu tuh.
orang-orang musuh-musuh agama gitu. Dia ngarahin orang untuk apa ya? Nggak langsung benci Nabi Muhammad, tapi benci kepada bangsa Arabnya dulu. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, yang mana beliau bersabda, wahai Sayyidina Salman, jangan kamu benci kepada diriku. Kata Sayyidina Salman, gimana caranya saya bisa benci kepada engkau? Sedangkan berkah gara-gara engkau, karena engkau, berkat engkau, saya menerima Islam, menerima jalan yang lurus, menerima cahaya ilahi, cahaya iman. Gimana bisa saya benci kepada engkau? Dengan kamu membenci Arab. Dengan kamu membenci Arab, kamu membenci saya. Karena beliau orang apa ya? Orang ajam. Hati-hati. Ya. Makanya ada hadis tentang cintailah negeri Arab karena 3 hal. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama, karena aku adalah orang Arab. Kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab. Allah Ta'ala pilihnya Al-Quran berbahasa Arab. Ya. Yang mana Allah Ta'ala pilih sejak zaman azali Quran berbahasa Arab. Berarti kalau kata orang, kalau Nabi lahirnya, ini umpama aja nih, ini ngomong tauhid ya, kalau Nabi lahirnya di Perancis, apakah Al-Quran akan berbahasa Perancis? Nah, belum tentu, tetap berbahasa Arab. Karena Allah Ta'ala apa? Sudah menentukan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, maka penentuan Allah Ta'ala sudah azali. Tahu nggak? Gitu. Kemudian apa? Yang ketiga, cintai bangsa Arab karena 3 hal. Karena Nabi SAW orang Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, dan karena Ahlul Jannah, penduduk surga itu berbahasa Arab. Ini diantara kita ceritain tentang hubungan perang Khandaq, yang mana perang Khandaq isyarat dengan Sayyidina Salman, yang Sayyidina Salman itu bukan orang Arab, beliau orang Persia, tapi tetap beliau mencintai Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Wastamarra al-hisar 15 yauman ila an tafarraqat kalimatul ahzab. Kemudian berlangsung pengepungan kepada kaum muslimin selama 15 hari. Sampailah kocar-kacir mereka ya yang berkoalisi untuk menyerbu kaum muslimin. Jadi ini penyerbuan kemudian dikepung karena mereka masih nunggu cari cara untuk bisa tembusin parit. Mereka nunggu di luar parit ya, atau di luar kota Madinah untuk gimana caranya ya bisa lewatin parit ini. Nah, ini ada catatan kakinya tuh. Nomor 1 kita lihat di bawah, perihal tentang pengepungan selama 15 hari. Sampailah mereka terpecah belah. Wa sababu dzalika huwa anna Nu'aim bin Mas'ud wa huwa sadiqu Quraisy wal Yahud aslama sirran wa tawajjaha ila Bani Quraidah. Sebab terjadinya perpecahan itu ya oleh para koalisi adalah bahwa Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud, ada sahabat namanya Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud. Ini mau lanjut tapi kagak nih? Benar. Udah jam berapa tuh? Nah, dikit lagi dah ya, tanggung ya. Iya ya. Sampai mana tuh tadi? Sayyidina siapa tadi? Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud. Ada yang bilang Sayyidina Nu'aiman bib. Bukan, beda orang. Bahwa Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud yang beliau adalah teman dari kedua belah pihak musuh, baik kepada Quraisy ataupun kepada Yahudi. Kok bisa? Iya, karena Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud masuk Islamnya sirran, secara sembunyi-sembunyi. Mereka orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Yahudi saat itu nggak tahu kalau Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud ternyata udah masuk Islam, kagak tahu mereka. Nah, singkatnya, tawajjah ila Bani Quraidah, Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud menemui orang-orang Bani Quraidah. Siapa Bani Quraidah? Yahudi Madinah.
alladzina taqadu uhudal muslimin, yang mana mereka orang-orang Bani Quraisyah itu telah membatalkan perjanjian kepada kaum muslimin. Wa qala lahum, kemudian Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud tuh berkata kepada Bani Quraisyah, inna Quraisyan wa Ghatafan yarawna intihazal fursah wa illa fasayarji'una ila biladihim falimaza tattafiqun ma'ahum ala rajul wa antum sakinuna ma'ahu fil madinah wa la taqata lakum biharbihi wahdakum fal ahsan alla tadkhulu fi hadhihi al harb hatta ta'taqidu anna Quraisyan la yatrukukum wa yadhhabu ila biladihim. Begini kata Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud kepada orang-orang Bani Quraisyah, orang-orang Yahudi yang teman-temannya Sayyidina Nu'aim ini. Ini di dalam pengepungan selama 15 hari. Orang-orang Bani Quraisyah, sungguh orang-orang dari Quraisy dan Ghatafan, tadi kabilah-kabilah yang di Arab, mereka berpandangan atau berpendapat akan mengambil untung, mengambil kemenangan dari perang ini. Lah kalau kagak menang, tentu Sayyidina Nu'aim nggak mungkin ngomong kagak. Ini bahasanya. Kalau kagak menang, mereka orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan akan balik ke tempat mereka masing-masing. Lantas kenapa kalian wahai orang-orang Bani Quraisyah bersepakat setuju untuk ikut punya tujuan membunuh Nabi besar Muhammad SAW atau membunuh Muhammad saat itu ya? Tapi beliau Sayyidina Nu'aim hanya nyebutnya ala rajul, untuk membunuh laki-laki ini gitu. Karena beliau udah punya adab di sini. Ya, tapi nggak pengen kelihatan bahwa beliau udah masuk Islam. Ngapain ente pada ngumpul? Mereka nanti kalau menang, menang. Kalau kagak, mereka pulang ke daerah masing-masing. Nah, lantas ngapain kalian nih pada setuju untuk bertujuan ngebunuh laki-laki ini? Ya, gitu. Sedangkan kalian Bani Quraisyah, kalian tinggal di mari sama laki-laki ini. Ya. Kalau mereka kalah, mereka akan pulang ke tempat mereka. Lah kalian tinggal di mari. Kalian bakal apa? Bakal terhimpit. Bakal ikut apa? Diperangin juga. Ngerti nggak maksudnya ini? Nggak punya kekuatan salah seorang dari kalian satupun untuk melawan pasukan muslimin setelah dari perang ini berakhir, kalau mereka orang-orang Bani Quraisy dan Bani Ghatafan sudah pada pulang. Maka mendingan fal ahsan alla tadkhulu fi hadzal harb, mendingan ente jangan pada ngikut nih perang dah. Gak usah dah pakai ikut nih perang. Kecuali kalian yakin kalau kalian kalah di dalam perang ini, orang-orang Quraisy itu tidak akan meninggalkan kalian, bakal ngebela kalian, dan mereka nggak akan pergi meninggalkan kalian begitu saja. Paham nih? Kata siapa nih? Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud kepada orang siapa ya? Orang Yahudi, Bani Quraisyah. Ini lanjut kan nih? Benar, ente dengerin apa ngantuk sih? Sebagian anda lihat ada yang udah nguap dari kuping tapi. Wah. Naam. Fastahsanu ra'yahu. Summa qama min indihim wa tawajjaha ila Quraisy. Nah, kemudian orang-orang Bani Quraisyah mikir, iya benar juga Tuh. Benar juga. Selesai dari perang ini, kalau kalah kita atau kita nggak jadi perang, selesai kita. Tsumma qama min indihim, kemudian Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud beralih
pindah sekarang. Kemana? Tawajjaha ila Quraisy, pergi ke orang-orang Quraisy. Sama, orang Quraisy juga belum tahu kalau Sayyidina Nu'aim ini sudah masuk Islam. Wa qala lahum, dan berkatalah Sayyidina Nu'aim kepada mereka, orang-orang Quraisy, inna bani Quraisyah nadimu ala ma fa'aluhu ma'a Muhammad. Wahai orang-orang Quraisy, sungguh orang-orang Bani Quraisyah mereka semua telah menyesal untuk berperang melawan Muhammad. Kata siapa nih? Sayyidina Nu'aim. Nah, tapi Sayyidina Nu'aim juga karena belum ketahuan untuk masuk Islam, sudah masuk Islam, beliau masih nyebut apa ya? Tanpa sebutan Ar-Rasul atau Nabi Muhammad. Ngerti ya? Yang asal-asalnya nggak boleh, asal-asalnya nggak boleh dan nggak pantas. Nah, kayak biasanya ini hanya untuk strategi, atau biasanya mereka yang benar-benar baru masuk Islam, yang benar-benar baru masuk Islam yang masih menyebut Muhammad. Nanti lain daripada itu, sahabat mayoritasnya menyebut Nabi Muhammad atau Rasulullah. Wa khafu minkum an tarji'u wa tatrukuhum, dan mereka orang-orang daripada Bani Quraisyah, ini masih dialog, orang-orang daripada Bani Quraisyah mereka khawatir, takut bahwa kalian akan pergi pulang meninggalkan mereka. Kaliannya ini orang-orang Quraisy. Summa ata Ghatafan wa akhbarahum bimisli dzalik. Kemudian Sayyidina Nu'aim juga pergi ke orang-orang Ghatafan, sama membawa kabar yang demikian juga. Wa akhbarahum, udah. Farsala Abu Sufyan wafdal Quraisyah yad'uhum lil qitali ghadan. Tapi Abu Sufyan cuma apa? Cuma dengerin aja. Dia nggak kayak orang-orang Bani Quraisyah yang hatinya udah, iya benar juga ya. Nah, Abu Sufyan enggak. Akhirnya Abu Sufyan, dia kan orang Quraisy nih, mengirim utusan kepada orang-orang Bani Quraisyah, orang-orang Yahudi. Ngapain utusan ini? Untuk mengajak mereka bahwa besok kita serbu, besok kita perangin dah kaum muslimin. Ini di tengah pengepungan selama 15 hari. Wa kana dzalika lailatus sabt. Ajib. Adalah pengiriman utusan dari Abu Sufyan, yang utusan ini diminta untuk mengabarkan besok perang. Itu kejadiannya malam Sabtu. Malam Sabtu. Tahu ente nangkep nggak di sini? Kenapa disebut malam Sabtu? Ya. Wa kana dzalika fajabu bi annahum la yuqatiluna fi sabat fatahaqqaqa 'inda Quraisy wa Ghatafan kalamu Nu'aim bin Mas'ud. Yang mana hari Sabtu adalah hari mulianya orang-orang Yahudi. Hari mulia orang-orang Yahudi. Kalau Nasrani hari mulianya adalah hari Minggu, Ahad. Kalau kita Muslim hari Jumat. Orang Yahudi itu hari Sabtu. Malam Abu Sufyan, malam Sabtu, nyuruh apa? Ngirim utusan untuk nyuruh perang besok kita mulai. Apa yang dijawab sama orang-orang Yahudi? Kami nggak mau besok. Kami nggak mau besok. Kita nggak perang hari Sabtu. Hari Sabtu kita nggak perang. Hari Sabtu kita kagak perang. Emang kagak boleh. Orang-orang Yahudi nggak boleh perang di hari Sabtu. Tapi atas jawaban itu, maka merasa orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan, wah bener nih yang dibilang ame Sayyidina Nu'aim. Kalau mereka nggak nyebut Sayyidina mungkin ya, bener nih yang dibilang sama Nu'aim bin Mas'ud, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Quraisyah saat itu mereka menyesal untuk perangin Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Fatafarraqatil qulub wa khafa ba'dhum ba'dha. Kemudian terpecahlah hati-hati mereka, sudah nggak ada persatuan lagi. Padahal tadinya nih koalisi, hati mereka udah
nggak menyatu lagi, kemudian saling curiga satu sama lain. Kemudian saat itu ya sudah seperti itu selama 15 hari, wasallallahu alaihim rihan syadidatan wa junudan lam yaruha kala'at autadahum wa kafa'at gudurahum wa safat alaihimut turab wa ramathum bil hasa faharabu min lailatihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin kepada mereka dengan angin yang sangat dahsyat. Angin ini hanya meniup di koalisi tersebut. Dan Allah mengirim junudan lam yarauha, bala tentara yang mereka nggak bisa lihat. Ini para malaikat. Angin ini qala'at autadahum wa kafa'at gudurahum. Anginnya itu ya mencabut tiang tenda-tenda mereka. Anginnya saking kencangnya nih. Nanti yang pernah muncak, pernah berkemah kayaknya tahu ya. Anginnya seperti apa itu? Kalau bisa sampai keluarin ngegeser atau mindahin tiang tenda. Kenceng nggak kira-kira? Kan mereka ngepung itu di luar Madinah. Saking kencengnya, ya. Sampai tiang-tiang tendanya itu lepas, copot. Dan juga menerbangkan gudur. Gudur nih gidir kebuli. Gidir? Panci gede, panci raksasa. Nah, itu pancinya sampai pada betebangan. Sehingga nggak ada tempat tinggal, ya, dan juga kagak bisa masak. Udah mau ngapain lama-lama di situ? Ya, itu Allah Ta'ala usir mereka tuh. Dikasih angin sama Allah Ta'ala. Bukan cuma itu, ya. Tapi ada juga junudan lam yarauha, dikirim sama Allah Ta'ala bala tentara dari malaikat yang tidak bisa mereka lihat. Ngapain tuh para malaikat? Saffat alaihim turab wa waramathum bil hasa. Yang mereka, angin dan malaikat ini menghamburkan tanah atau debu-debu, pasir, sehingga mata mereka pada kelilipan, nggak bisa ngelihat mereka. Pasir semua, badai pokoknya, ya. Dan juga waramathum bil hasa, dan nyambitin dengan batu-batu. Jadi angin ini luar biasa, hingga faharabu min lailatihim, mereka semua kabur. Saat itu juga mereka langsung kabur sudah semua. Itu diantara kejadiannya. Wa misdaqu dzalika qauluhu ta'ala, dan bukti pembenaran apa yang terjadi malam itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang-orang yang beriman, ingat-ingatlah nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Iz ja'atkum junudun, yang mana tatkala datang kepada kalian junud, bala tentara koalisi. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Saat itu maka kami utus kepada mereka, kami kirimkan kepada mereka angin dan juga bala tentara yang nggak bisa terlihat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan adalah Allah dengan apa yang kalian lakukan, Allah Ta'ala maha tahu. Allah bantu, tenang aja. Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, yang mana tatkala mereka datangi kepada kalian dari atas dan bawah kalian, dari arah atas maupun dari arah bawah. Wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir, tatkala atau ketika itu terbelalaklah mata-mata dan juga sampai hati itu ke tenggorokan. Artinya takjub, kaget. Mata terbelalak, bukan termeram-meram, bukan. Wa tazunnuna billahi dzununa, kalian saat itu punya prasangka yang kagak-kagak sama Allah Ta'ala. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Demikian saat itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian bagi yang beriman.
Dan mereka orang-orang beriman saat itu digoncangkan dengan ujian tersebut dengan goncangan yang dahsyat. Hatinya goncang, dibuat goncang. 15 hari dikepung 10.000 orang. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tatkala itu ya, orang-orang munafik yang di hati mereka ada penyakit. Apa kata orang munafik? Apa yang Allah Ta'ala janjikan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita tidak lain hanyalah tipu daya belaka. Mana 15 hari kita nggak ditolong-tolong nih 15 hari. Mana kita masih bingung nih mau ngapain? Ya, itu di tengah 15 hari. Kok nggak langsung ditolong? Ya, paham nggak? Tidaklah apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya janjikan kecuali hanya tipu daya belaka. Yang ngomong siapa nih? Munafik. Ini orang-orangnya siapa? Siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Kalau orang-orang itu, mana dia nih? Pertolongan. Kagak ada deh. Wa iz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u. Kemudian di antara mereka ya ada yang mengatakan, wahai orang-orang Madinah, Madinah ya Yasrib, nggak ada tempat lagi dah bagi kalian. Ya di dalam perang ini udah dah, nggak ada tempat lagi, kalah udah bakalan dah. Farji'u, pulang aja kalian pulang, pulang. Udah daripada kagak ada harapan dah nih. Wa yasta'zinu fariqum minhumun nabi yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Nah. Wa yasta'zinu fariqum minhumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian mereka ada yang minta izin sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang. Ini Allah Ta'ala ceritain di Quran nih. Untuk pulang. Apa katanya? Ya guluna inna buyutana aurah. Wahai Rasulullah. Mereka berkata nih katanya nih, ya, sungguh rumah kami aurah. Maksud aurah itu apa? Kagak ada yang jaga. Kagak ada yang jaga. Kayak orang kalau ngomong, kemana ente nggak ikut? Enggak, ini jaga rumah. Wah gak? Tuh, kenapa nggak mau ikut perang? Jaga rumah. Kenapa pengen pulang? Jaga rumah. Kagak ada yang jaga rumahnya. Ini berarti Allah Ta'ala ceritain siapa nih? Orang munafik. Orang saat itu lagi perang kok pakai alasan. Mau jaga rumah. Wa ma hiya bi'aurah, kata Allah Ta'ala. Padahal rumah itu bukan karena aurah, bukan karena nggak ada yang jaga saat itu. Ya. In yuriduna illa firara. Emang karena mereka aja dah yang pengen balik dari peperangan. Itu bisa antum lihat di dalam surat Al-Ahzab. Wallahu a'lam bishawab. Itu daripada perang Khandaq atau perang Ahzab, rangkaian tahun ke-5 Hijriah. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.